Bahrain sebelumnya masih ngotot meragukan keramahan supporter Indonesia. Padahal Jepang dan Arab Saudi sudah menjadi saksi hangatnya sambutan publik tanah air. Namun semua bukti ini masih dibantah oleh media lokal Bahrain yang gak kunjung percaya. Gara-gara terlalu banyak drama, skuad Mutiara Teluk malah mendapat berita buruk. AFC sudah memutuskan kalau pasukan Dragan Talajik tetap harus bertandang ke Gelora Bung Karno. Bagaimanakah kegagalan Bahrain mengakali AFC demi memfitnah Indonesia? Masih ngotot memfitnah keramahan publik Indonesia. Ketakutan Bahrain bertandang ke Indonesia nampaknya masih belum usai. Negeri Mutiara Teluk terus-terusan mencari cara agar bisa memindahkan lokasi pertandingan. Bahrain terus menyebar fitnah jika keamanan Indonesia masih belum terjamin. BFA selalu memakai alasan masih trauma dengan kerasnya netizen tanah air di sosial media. Padahal PSSI sudah menjamin Indonesia sangat aman untuk menyambut Bahrain. Kami akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu seperti Bahrain. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah terhadap tamu. Jadi kami pasti akan beri kenyamanan bagi mereka, ungkap Arya Sinulinga. Sayangnya usaha PSSI untuk meyakinkan Bahrain justru diragukan oleh media negeri Mutiara Teluk. Semua tempat pertandingan masih harus dikonfirmasi oleh FIFA dan AFC. Bahrain akan bertanding melawan Jepang, kemudian melawan Indonesia di kandang lawan. Bunyi laporan kanal berita GDN Online. Anehnya Bahrain masih belum takut dihukum FIFA jika terus memfitnah Indonesia. Pasukan Dragan Talajik bisa didenda 714 juta rupiah hingga yang paling parah dicoret dari kualifikasi ronde ketiga. Ketakutan Bahrain ternyata sengaja dibuat-buat untuk merugikan timnas Indonesia. Kenyataannya, keramahan publik tanah air sudah dirasakan langsung oleh Jepang. Buktinya pemain Jepang mendapat pengawalan ekstra dari pihak keamanan. Bahkan penggawa skuad Samurai Biru ini sampai dipayungi agar terhindar dari hujan. Supporter negeri Sakura juga bisa mendukung negaranya dengan aman di dalam Gelora Bung Karno. Setelah laga berakhir, fans Jepang bahkan berbaur dengan supporter Garuda. Kedua kelompok pendukung juga serentak menyanyikan lagu Sayonara. Kenyamanan yang dirasakan oleh supporter Jepang ini bikin netizen tanah air langsung menyindir Bahrain. Dukungan fanatik dari supporter Garuda juga bikin media Jepang terkagum-kagum. Hanya sedikit penggemar yang meninggalkan tempat duduk mereka setelah gol ketiga dan keempat. Hal ini sangat berbeda dengan supporter di Bahrain dan Arab Saudi. Seperti inilah sosok pendukung sejati. Ini menjadi pemandangan yang menakjubkan, tulis media Soccer Digest Japan. Bahkan negara tetangga Bahrain seperti Arab Saudi juga merasakan keramahan Indonesia. Supporter negeri minyak bebas bernyanyi di stadion menggunakan alat musik gendang. Selain itu, fans Arab Saudi juga takjub saat seluruh Gelora Bung Karno menyanyikan lagu Tanah Airku. Supporter Elang Hijau langsung ikut mengabadikan momen tersebut. Gagalnya rencana licik Bahrain. Semua fitnah keji Bahrain akhirnya terbantahkan setelah AFC mengeluarkan keputusan. Asosiasi Sepak Bola Asia ini ogah mengabulkan permintaan licik skuad Mutiara Teluk. AFC sudah ketok palu, laga antara skuad Garuda kontra Bahrain tetap digelar di GBK. Kabar bahagia untuk timnas Indonesia ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir. Ketua PSSI ini berhasil melobi Sekretaris Jenderal AFC yakni Datuk Winsor Paul John. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC, pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, tegas Ketua PSSI ini. Komentar Erick Thohir ini bakal menjadi kabar buruk yang sangat merugikan Bahrain. Pasalnya, skuad Mutiara Teluk gak bakal bisa bikin drama licik untuk memfitnah Indonesia. BFA juga gagal memanfaatkan bantuan orang dalam, yakni Salman Ebrahim bin Al Khalifa. Padahal sosok yang menjabat sebagai presiden AFC ini merupakan warga Bahrain. Sebaliknya, Erick Thohir kembali membuktikan kerja kerasnya untuk timnas Indonesia. Ketua PSSI ini berhasil melobi AFC untuk menggagalkan kecurangan Bahrain. Sebelumnya, Erick Thohir berhasil memastikan Kevin Dix tersedia melawan Jepang. Padahal bek FC Copenhagen ini baru selesai dinaturalisasi pada 8 November 2024. Padahal batas perpindahan federasi sudah lewat pada 7 November 2024. Tapi Erick Thohir terbukti berhasil membuat timnas Indonesia semakin disayangi FIFA dan AFC.
Dapatkan sepatu running Adidas cuma 600 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Potensi kehilangan poin di markas Timnas Indonesia. Keputusan AFC yang memihak Timnas Indonesia semakin membuat Bahrain gusar. Dragan Talajic sudah takut kehilangan poin sebelum bertandang ke Gelora Bung Karno. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya. Setiap laga jadi laga yang sulit. Duel lawan Jepang dan Indonesia akan sangat sulit. Beber Talajic. Skuad Mutiara Teluk diprediksi bakal semakin ketar-ketir jelang bertandang ke Indonesia. Pasalnya, Bahrain tertekan karena belum pernah menang sejak laga pembuka ronde ketiga. Dari 2 laga terakhir, skuad Mutiara Teluk cuma berhasil mengoleksi sebiji poin. Posisi Bahrain langsung dilompati Timnas Indonesia meski punya jumlah poin yang sama. Skuad Mutiara Teluk sekarang terlempar ke peringkat kelima klasemen grup C. Saat Bahrain mulai kena mental, pasukan merah putih justru punya modal bagus. Kemenangan atas Arab Saudi membuktikan skuad Garuda bisa mengalahkan negara Timur Tengah. Gak heran pasukan Dragan Talajic diprediksi akan ditumbangi di Gelora Bung Karno. Selain itu, kekuatan Bahrain juga lebih lemah dari Arab Saudi jika dilihat dari nilai skuad. Pasukan Dilmun hanya punya total bandrol mencapai 170,7 miliar rupiah. Sementara itu, Arab Saudi memiliki valuasi sebesar 308,5 miliar rupiah. Laga kandang Timnas Indonesia menjamu Bahrain diprediksi akan berlangsung sengit. Kedua negara terus memantapkan persiapan demi meraih hasil terbaik di Gelora Bung Karno. Skuad Garuda masih mencari amunisi baru dengan berburu darah keturunan. Proses naturalisasi oleh Romani terus dikebut meski PSSI mengalami sedikit kendala. Memang ada beberapa dokumen yang perlu kami persiapkan lagi. Kemudian kita juga tahu DPR-nya reses juga. Ungkap Arya Sinulinga. Belum puas mendapat Romani, PSSI masih terus mencari senjata baru di lini serang. Miliano Jonathans dan Mauro Zilstra sedang dirayu untuk mau segera melepas paspor Belanda. Bahrain juga melakukan persiapan serius dengan uji kekuatan di Piala Teluk Arab. Pasukan Dragan Talajic menurunkan kekuatan penuh di ajang 2 tahunan tersebut. Ibrahim Lutfala, Vincent Emmanuel, hingga Ali Haram dipanggil Talajic bermain di Piala Teluk. Talajic bahkan menilai turnamen negara-negara Arab ini bakal semakin ketat. Jika dibandingkan dengan Piala Teluk di masa lalu, ini akan lebih sulit. Hampir semua tim berada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan itu berarti kami semua memiliki kualitas tinggi. Jelas Talajic dikutip dari GDN Online. Kekuatan Bahrain akan diadu dengan 2 negara ronde ketiga, yakni Arab Saudi dan juga Irak. Kemudian ada Yaman yang juga akan melengkapi persaingan ketat di grup B. Dapatkan kaos hitam polos dari Aero Street cuma 30 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan gagalnya rencana licik menghasut FIFA dan AFC, akankah Bahrain terkena karma kehilangan poin di Gelora Bung Karno?